ditunggu-tunggu orang soal bagaimana sih sebenarnya pertumbuhan nilai dari emas itu sendiri. Nah, sebenarnya paling dasar adalah faktor-faktor apa sih Pak yang mempengaruhi harga emas itu sendiri? Kalau boleh kita tahu Pak. Jadi kita bisa mencenayang mungkin ya Pak ya, gitu. Harga emas sih bakal naik apa turun nih? Gitu. Baik ya. Jadi emas itu kalau kita katakan sekarang kalau kawan-kawan membaca resume ataupun berita ataupun analisis di dunia investasi tentang emas, yang dibahas adalah tren supply dan demand. Ya, kenapa? Karena memang emas itu sekarang harganya gitu, karena dia memang komoditas gitu kan, barang yang memiliki banyak fungsi tadi karena dia spesial aset, maka sebetulnya harganya lebih banyak dipengaruhi oleh tren supply dan demand-nya gitu kan. Ya, bocoran saja ini, saya langsung skip apa aja ya, langsung agak cepat ke depan gitu kan, biar nanti saya mundur lagi. Nah, harga emas biasa meningkat tiap tahun itu ada di semester kedua. Artinya begini, setiap tahun misalkan harga emas meningkat 18%, maka komposisi naik terbesarnya itu ada di semester kedua dibandingkan semester pertama. Kenapa? Karena memang kemudian industri, kemudian kebutuhan negara untuk menambah cadangan devisa dalam bentuk emas itu akan ada muncul di tengah pertengahan tahun, setelah setengah tahun pertama selesai gitu kan. Belum lagi ada tren permintaan emas di India yang terjadinya di setiap semester kedua. Maka kemudian harga emas sering naik di semester kedua. Gitu. Nah, kembali kepada supply demand gitu kan. Ketika kita berbicara tentang emas, maka tidak akan lepas dari berbicara tentang supply dan demand emas itu sendiri gitu kan. Nah, pertanyaannya gimana sekarang posisi supply-nya gitu kan. Nah, kalau kita lihat posisi supply-nya banyak faktor ya, kita bisa men-searching di mana-mana ya. Ada 3 hal yang saya catat, meskipun banyak gitu kan. 3 hal yang saya catat yang penting adalah makin kesini makin jarang ditemukan tambang emas baru. Kalaupun ada tambang emas yang lama, sekarang sudah dieksplorasi, ya kan, sudah digali sedemikian lama, posisinya sudah semakin jauh ke dalam tanah. Ya, sudah jarang lagi pertambangan ada di atas permukaan bumi. Jelas ini salah satunya akan berakibat kepada cost produk pertambangan. Ya, maka akan ada harga pokok emas. Berapa harga angkatnya dari dalam tanah sampai dimurnikan kemudian sampai masuk ke pasar. Itu salah satu yang menjadikan kenapa harga emas nggak mungkin turun jauh itu, karena ada cost produknya untuk setiap 1 gramnya. Ya, kemudian itu biaya penambangan yang semakin tinggi karena memang semakin dalam. Kemudian juga di beberapa pertambangan besar itu sudah melaporkan bahwa hasil mereka, produktivitas tambang mereka makin kesini makin kecil. Ya, gitu kan, karena memang udah digali udah begitu lama. Ya kan, kemudian sudah digali sudah semakin dalam sehingga memang produktivitasnya semakin kecil, dan ini tentunya mempengaruhi kepada sisi faktor supply-nya gitu kan. Supply emas boleh saya katakan relatif seret gitu kan. Kalau kita mau pakai bahasa sekarang gitu kan, supply emas tidak seperti zaman dahulu ya, seperti zaman ada yang namanya gold rush fever itu kan, demam emas di Amerika, yaitu cukup di pinggir sungai kita bisa dapat butiran emas gitu. Sekarang cerita itu nggak pernah ada gitu kan. Mungkin anak-anak milenial nggak pernah mendengar atau menyaksikan tambang emas di atas sungai gitu kan. Yang ada adalah tambang-tambang yang masuk ke dalam tanah gitu kan, yang semakin jauh. Nah, itu dari sisi supply. Bagaimana dari sisi demand-nya gitu kan. Nah, berbeda terbalik gitu kan, dengan sisi supply yang seret, sisi demand ini malah terus meningkat. Ya, karena tadi saya bicara tentang spesial aset, ya, kemudian emas itu juga barang yang superkonduktor, barang yang memantulkan, merefleksikan sinyal sedemikian optimal, ya, maka di zaman teknologi ini kebutuhan emas untuk teknologi itu meningkat tinggi, gitu kan. Tapi tetap kebutuhan emas terbesar di dunia permintaannya itu untuk perhiasan. Ya, lebih dari 50% kebutuhan emas dunia itu untuk perhiasan. Maka ketika ada satu sentimen mempengaruhi perhiasan, biasanya akan mempengaruhi harga emas dunia. Gitu kan. Nah, di India misalkan seperti itu. Jadi pertama perhiasan. Kalau saya katakan rasionalisasinya, kenapa perhiasan kok meningkat
terus gitu kan, apakah nggak bosan gitu kan tumpuk-tumpuk perhiasan? Saya rasa nggak ada perempuan yang bosan numpuk tambah emasnya gitu kan. Belum lagi ada logik, hobi malah Pak, hobi. belum lagi ada logika sederhana yang hampir setiap hari di seluruh dunia ini ada ratusan, ribuan, mungkin jutaan anak perempuan lahir. Ya kan? Nah, di Indonesia ada kebiasaan kalau anak perempuan lahir minimal disiapkan 1 gram untuk anting-antingnya, 1 gram untuk cincinnya gitu kan. Nah, jadi berapa banyak anak yang lahir perlukan sekian gram. Dan misalkan tahun depannya lahir lagi adiknya perempuan, biasanya pun nggak mau menggunakan yang bekas kakaknya gitu kan, pasti dibelikan yang baru. Yang baru gitu kan. Nah, artinya emas itu memang permintaannya tinggi ya. Belum lagi kemudian ibunya yang makin punya 1, pengen 2, pengen 3 dan seterusnya ya. Nah, itu yang benar. Kemudian sekarang yang mempengaruhi momentum emas menjadi lebih baik lagi, kemudian sampai harganya meningkat lebih tinggi lagi adalah kebutuhan emas untuk investasi. Ya, makin banyak orang kemudian menyadari ternyata fungsi emas untuk memproteksi nilai pada saat-saat prakrisis, saat krisis dan nanti setelah krisis itu sangat penting ya. Saya baca berita beberapa kali hari belakangan ini, berita di salah satu media sosial portal berita besar gitu kan mengatakan seorang gubernur BI mengatakan banyak investor emas investor yang melarikan asetnya ke dalam emas. Iya kan. Kemudian tanggal berapa tuh 2 hari yang lalu Bu Sri Mulyani pun mengatakan ya banyak investor besar yang melarikan asetnya ke bentuk untuk emas ataupun dolar gitu kan. Artinya kemudian berita sebelumnya juga para pengusaha investor-investor itu mengembalikan sahamnya kemudian dialihkan kepada aset. Ini untuk sementara ya, karena mereka melihat mana nih yang kira-kira akan menjamin ketahanannya gitu kan. Nah, mereka masih secara tradisional semua meyakini emaslah sebagai hedgingnya, pelindung nilainya. Maka kemudian sekarang ini menjadi tren orang kemudian mengalihkan ataupun menambah portofolio investasinya dengan emas ya, memaksimalkan. Memang belum nggak ada semua orang yang kemudian beli emas semua nggak, tapi ada yang kemudian yang biasanya nggak pakai sekarang menghiasinya dengan emas gitu kan. Kemudian saya selaku pelaku bisnis emas gitu kan, jarang agak susah sekarang supply ketika ada rekanan mau Pak Rudi saya order 0,5 kilo Pak saya sekian ratus gram gitu kan. Wah, saya dan sekarang tuh maaf barang lagi langka gitu kan, karena memang tidak sedang berebut gitu kan antara pasar dan pembeli pun gitu kan. Pedagang emas itu mereka biasanya nggak mau lepas emasnya kalau belum ada jaminan bisa beli emas lagi untuk dijual. Karena mereka nggak mau pedagang emas itu, pebisnis emas itu nggak mau nyimpen uang. Ya, dia jual 1 kilo, tapi dia memastikan diri siang ini dia dapat beli lagi 1 kilo. Gitu kan? Dia hanya ngambil selisihnya aja. Itu nggak ada yang jual semua, nunggu pasar berikutnya untuk borong, nggak ada. Tapi mereka baru menjual 1 kilo setelah ada kepastian dapat beli 1 kilo dari pasar yang lain. Gitu kan? Sehingga pedagang bisnis emas itu selalu menjamin emasnya tetap 10 kilo dalam 1 hari itu. Laku 9 dia udah dapat jaminan bisa beli 9 lagi dengan harga itu gitu kan. Karena dia ada harga jual, ada harga beli. Gitu kan. Nggak ada yang tukang emas silakan ada yang mau beli banyak kasih semua dia pegang uang, nggak ada. Gitu kan, nggak ada. Dia pasti akan memastikan dulu bisa ada nggak yang mau jual untuk dia beli. Gitu baru ini yang dia pegang dilepas untuk ngambil marginnya. Begitu Pak.